Desain manusia itu seperti ini, gini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Teman-teman, video kali ini akan membahas tentang menelusuri apakah reason atau excuse, ya. Menelusuri apakah reason atau excuse. Jadi dua-duanya kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia artinya alasan. Reason juga alasan, excuse juga alasan. Nah, cuman bedanya kalau reason ini adalah alasan yang memang merupakan argumentasi pembenaran dan kebenaran atas sesuatu hal, sementara excuse itu ngeles, alasan tapi alasan, kayak gitu loh. Seolah-olah itu hanya menjadi sebuah pembenaran atas sesuatu yang salah. Nah, orang menjadi terjegal, tidak berdaya, tidak berhasil, tidak bisa ada kemajuan, mencapai sesuatu yang besar di dalam hidup, itu adalah biasanya karena dua hal tadi. Memang ada alasan tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa ke situ, atau karena dia banyak alasan, excuse. Saya kasih contoh. Misalnya gini, banyak orang yang mengeluhkan mereka kepengen jadi bisnismen, wirausahawan, dan sebagainya. Lalu mereka menggunakan alasan yang sepertinya di awal terlihat itu adalah reason. Ya, alasan yang benar. Ya gimana mau usaha, Mas? Nggak ada modal. Oke ya. Faktualnya memang dia nggak ada modal. Nah, ketika kita telusuri betul-betul dia nggak ada modal, kita langsung ketahuan, oke, berarti dia ngomong apa adanya. Nah, untuk memastikan apakah betul itu reason atau excuse, kita bisa lakukan penggalian dengan cara apa? Misalnya kita kasih modal. Oke, kamu butuh modal berapa? Saya butuh modal sekitar 20 juta, Mas. Oke nih, tak kasih. Misalnya nih, dikasihlah 20 juta. Setelah dikasih 20 juta, jalan dia wirausahawan. Jalan dia bisnis. Semangat dia. Berarti memang betul dia ngomong di awal bahwa kendalanya tidak ada modal adalah betul-betul reason. Setelah dia bisa akses itu, jalan dia. Tetapi banyak juga loh orang yang mengeluhkan tidak ada modal, lalu setelah kita kasih modal, nggak jalan juga. Alasannya ya nanti yang lain lagi. Lah gimana, Mas? Saya udah ada modal, tetapi saya nggak punya skillnya, saya nggak punya kemampuan, saya nggak bisa internet, dan sebagainya. Nah, untuk memastikan bahwa itu adalah betul-betul reason yang lainnya lagi, kita supply, kita penuhin. Oke, Le. Ya. Oke, Le. Nduk. Tak sekolahkan, tak kursuskan. Ya, apa kamu butuh kursus apa? Bahasa Inggris? Kursus komputer atau apa? Kasih bantuan ke situ. Setelah kita penuhi itu dan jalan, berarti memang betul itu tadi juga reason yang kedua. Tetapi kalau dia itu tidak juga berjalan, dan kita cari terus semuanya, alasan dia kita penuhin dan selalu ada alasan lagi, maka jelas itu adalah excuse. Contoh lain. Ada orang yang sering ngeluh kepada saya tentang kehidupannya, masalahnya yang nggak selesai-selesai. Banyak ya, saya itu tempatnya orang curhat.
Saya buatkan tulisan di artikel itu ya. Saya dulu nih, saya bikinin artikel panjang, saya kasih linknya, nih kamu baca jawabannya di sini. Waduh mas, aku tuh orangnya tuh nggak telaten baca. Terus dia ngomong, mungkin kalau Mas Arif bikinin rekaman suara, kayaknya saya bisa belajar. Oke ya? Oke. Akhirnya, Anda tentu pasti tahu saya dulu bikin rekaman-rekaman suara di ForShare. Ya, saya bikinin tuh. Saya kasih linknya nih, kamu dengerin. Waduh mas, kayaknya kok aslinya saya lebih sukanya nonton video loh, katanya. Kalau rekaman suara kok, kayaknya kurang mantap gitu loh. Terus tak kasih lagi. Saya bikinin video-video dulu di Facebook ya, sebelum saya ke YouTube. Nggak ditonton juga. Ini menandakan apa? Dia sebetulnya enggan belajar. Sudah dipenuhin A, B, C, dia tetap tidak melakukan itu. Nah banyak juga yang di sini kan, saya pengen banget ikut kelas Mas Arif RH, gitu loh. Cuman nggak ada waktu, nggak ada uang misalnya. Loh, Anda bisa belajar dari YouTube ini loh, ratusan video loh, sampai 600 lebih. Walaupun kalau di kelas kan beda ya, kalau di kelas ada prakteknya dan itu yang tidak pernah bisa disampaikan melalui video. Karena dari praktek itu terjadi pengenalan langsung, mengalami, bukan hanya mengetahui. Tetapi setidaknya kan secara pengetahuan lumayan tercukupi dari video-video. Nah orang-orang itu, setelah saya kasih tahu channel YouTube saya, bahkan saya kasih linknya, nggak ditonton juga. Nah, amati apakah keluhan-keluhan Anda itu adalah reason atau excuse. Kalau misalkan Anda coba berjuang memenuhi itu, dan Anda bisa bergerak maju, jelas itu reason. Tetapi kebanyakan orang sebetulnya bukan reason, tapi excuse. Nah, cuman kita tidak mau menghakimi, makanya digali dulu, dipenuhi dulu. So, boleh saya katakan intinya untuk memastikan apakah sebuah argumentasi itu reason atau excuse adalah dengan cara memenuhinya, mencukupinya dan melengkapinya. Dan ini adalah salah satu jalan yang bisa Anda gunakan untuk menelusuri diri Anda sendiri. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan pagi ini. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.